Sejak adanya program MBG dari pemerintah, anak-anak yang tadinya malas sekolah gitu ya, tiba-tiba memang drastis, yang tadinya banyak sekali jumlah siswa yang dalam seharinya itu bisa sampai berapa siswa yang tidak masuk, tapi karena berkat adanya MBG dari pemerintah ini mereka semangat. Karena mereka dapat makan gratis yang mungkin menurut mereka wah ini enak gitu, yang nggak mereka dapatkan di rumahnya gitu. Kita kolaborasikan juga misalnya tidak hanya dengan pemerintah, juga misalnya dengan dinas kesehatan. Nanti kan ada pemantauan rutin untuk status gizi. Jadi bisa nih ibu dengan puskesmas mungkin nanti bisa untuk berkolaborasi pengukuran status gizi misalnya 3 bulan sekali. Apakah setelah diberikan program makanan bergizi ini ada peningkatan status gizi? Wah itu keren banget nanti sekolahnya ibu ya. Halo teman Gemas, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Kartika Berliana kembali lagi menemani Anda semua teman-teman Gemas di podcast Gemas, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Dan hari ini senang sekali kita akan membahas tema yang sangat penting sekali untuk teman-teman Gemas di rumah, terutama untuk mami-mami ya, tentang panduan gizi seimbang anak sekolah. Nah kan, pada bingung kan biasanya yang seimbang itu seperti apa? Untuk itu, untuk membahas tema hari ini kita sudah hadir di studio 2 narasumber yang inspiratif sekali, yaitu seorang pakar gizi dan juga seorang guru sebagai penerima manfaat makan bergizi gratis dari Bandung. Kita langsung warm welcome ya keduanya. Halo, selamat datang. Ada Ibu Esti Nurwanti PhD. Iya. Selamat datang Terima Ibu, kasih. dan selamat datang juga untuk Ibu Guru Sundu Sodari. Ya, halo. Dan luar biasa sekali hari ini ya keduanya datang untuk membahas tema yang sangat penting, di mana ini menjadi pertanyaan untuk kita semua ya, apalagi mami-mami Gemes. Aduh, gizi seimbang tuh kayak gimana sih, isi piringnya jadinya apa gitu kan. Ini boleh dibahas hari ini. Tapi penasaran banget nih teman Gemes, hari ini pakar gizinya istimewa sekali, karena kalau Kartika lihat ini gelarnya banyak banget loh Bu Esti ya. Di Instagramnya juga aktif sekali. Itu boleh diceritakan nggak sih itu sampai dengan Taipei Medical University? Iya, dari dulu memang saya interest banget dengan gizi. Dari zaman D3, S1, profesi S2, S3. Jadi saya benar-benar tekuni semua tentang gizi. Yes. Dan penelitiannya pun lebih banyak memang ke anak-anak, terutama yang status gizi anak gitu. Dan saya saat ini juga mengembangkan komunitas Gizi Nusantara, di mana di dalamnya banyak kumpulan ahli gizi gitu. Ya. Dari ahli gizi yang dari Aceh sampai Papua, dan juga yang kerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan di mana-mana. Jadi kita benar-benar bisa berkoneksi dengan beberapa ahli gizi di Indonesia gitu, dan terus mengedukasi melalui sosial media juga gitu. Iya, luar biasa ya, ini cakupannya luas, apalagi sekarang ada program makan bergizi gratis. Wah, tambah sibuk juga ya Bu Esti ya. Ibu Sundus, gimana kabarnya di Bandung? Anak-anak sekolah makin sehat dong? Alhamdulillah lebih berkurang ya yang datang ke sekolah, yang biasanya lesu lemes sekarang lebih semangat karena ada MBG. Iya, ada MBG, ada aktivitas baru ya Bu ya. Iya, menarik sekali nih. Kalau kita perhatikan ya, sempat kemarin diceritakan bahwa menurut data dari WHO di tahun 2022 Ibu, bahkan ada sekitar 17 juta anak yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar atau belum sarapan. Ini dengan adanya program makan bergizi gratis ini otomatis berkurang. Nah, pandangan dari ahli gizi, seberapa efektif sih jadinya program makan bergizi ini untuk anak sekolah? Tentunya Gizi Nusantara juga pernah melakukan program, yaitu Gizi Nusantara Goes to School, dan kita benar-benar survei siswanya, ternyata banyak yang belum sarapan memang. Jadi terutama di menengah ke bawah ya, kalangan menengah ekonomi ke bawah gitu. Karena pas saya tanya kenapa belum sarapan, ternyata memang di rumahnya tidak disediakan. Entah itu memang orang tuanya tidak sempat atau memang tidak ada gitu. Jadi memang benar-benar sangat membantu sekali program makanan bergizi, terutama untuk teman-teman yang memang tidak mampu gitu secara ekonomi untuk menyiapkan makanan, terutama makanan sarapan ya. Ya betul sekali. Ibu sebagai penerima manfaat nih sekolahnya, ketika ngelihat anak-anak tadi ada fenomena yang tadinya lemas terus sekarang jadi semangat karena ada MBG, ini berpengaruh nggak sih Bu dalam pelajaran di sekolah, jadi lebih aktif kah, mungkin jadi lebih apa anaknya? Sedikit banyak nih ya, anak-anak di sekolah ini sejak adanya program MBG dari pemerintah, anak-anak yang tadinya malas sekolah gitu ya,
tiba-tiba memang drastis yang tadinya banyak sekali jumlah siswa yang dalam seharinya itu bisa sampai berapa siswa yang tidak masuk, tapi karena berkat adanya MBG dari pemerintah ini mereka semangat. Karena mereka dapat makan gratis yang mungkin menurut mereka wah ini enak gitu, yang nggak mereka dapatkan di rumahnya gitu. Iya, setuju sekali ya, luar biasa. Bahkan nih ya teman-teman Gemes, ada juga nih data ini biar Kartika paparkan ya. Ini menurut Riskesdas 2018 sekitar 93% anak berusia 5 sampai dengan 12 tahun itu mengalami kekurangan gizi. Aduh, sedih banget ya. Tapi secara nasional juga ada anak yang tergolong obesitasnya itu cukup tinggi sekitar 10,8%. Nah, yang jadi pertanyaan ya Bu Esti, ini kayak ngelihat ini ada yang lebih gizinya, ada yang kurang. Ini dampak kondisi seperti ini terhadap anak tuh seperti apa, secara kognitif mungkin seperti apa Bu? Iya, tentunya kalau anak-anak memang banyak ya yang, pola makan yang tidak seimbang, yang tidak bergizi seimbang gitu. Jadi jika memang kurang itu cenderung memang gizi kurang. Jika berlebih memang lebih ke obesitas. Kalau saya penelitian saat waktu itu saya melihat bahwa penyebab gizi kurang pada anak memang biasanya anak itu makannya milih-milih gitu kan. Jadi hanya jajanan tertentu yang dia suka. Jadi dia tidak begitu mengkonsumsi makanan yang disediakan di rumah. Jadi banyak jajan. Begitupun yang obes. Nah, sama-sama dia suka jajan, cuma jajannya berlebih. Nah, kalau yang ini udah jajan aja, makan yang lain enggak. Kalau yang obes tuh kadang bisa makan tuh 5 kali atau 6 kali sehari. Itu sih. Jadi memang bisa jadi karena kurangnya edukasi tentang gizi seimbang. Dan dua-duanya tentunya berdampak buruk ya terhadap kognitif anak. Karena kalau kurang gizi tentunya berarti anak itu kan kurang asupan zat besi, kurang vitamin mineral lainnya juga, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi saat belajar di sekolah gitu. Jadi memang dia tidak akan bisa bersaing dengan teman-temannya, nggak bisa belajar, nggak bisa memahami apa yang disampaikan bu guru gitu. Begitupun dengan kalau anak itu obesitas. Karena kalau sel lemak itu berlebih dalam tubuh anak, itu akan memicu peradangan yang akhirnya juga berpengaruh ke fungsi kognitif. Karena kan di otak kita ada neurotransmitter. Jadi kalau terjadi peradangan itu tentunya akan terganggu juga. Jadi sama-sama baik kurang gizi maupun kelebihan gizi itu bisa berpengaruh ke fungsi kognitif anak. Nah, ini nih yang mami-mami pasti bingung sih Ibu, kayak aduh gimana ya caranya nggak kurang tapi juga nggak kelebihan, ya nggak sih? Nah, nanti kita akan bahas isi piring makannya yang cukup dan seimbang itu seperti apa. Tapi Kartika sebelumnya penasaran dulu kan, kalau di kota Bandung nih ya, kita bertemu langsung dengan yang akhirnya menerima program ini gitu. Nah, Ibu, ini ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya berubah gitu pada si anak, jadi makan lebih bergizi, jadi kurang jajannya gitu, jajan kantin jadi nggak laku misalkan gitu, gimana Bu? Betul, dengan adanya program ini memang jadi anak-anak di sekolah tidak disarankan membawa uang jajan. Jadi anak-anak di sekolah hanya disarankan untuk membawa kotak makan saja. Jadi jatah makannya dia udah diberikan dari MBG ini gitu. Jadi anak-anak memang dilarang untuk jajan di area sekolah gitu. Ibu boleh diceritain nggak sih pertama kali ketika program ini ada, penerapannya seperti apa di sekolah? Adakah sedikit mungkin kisruh atau seperti apa Bu? Kisruh pasti ada ya, karena anak-anak sekolah Excited dasar ya? excited. Belum kebagian kelas ini, aku belum ibu, aku belum. Repotnya ya seperti apa iya. Ya gitu sih, kita mengkondisikan anak-anak tenang, semua pasti kebagian, ya nggak akan ada yang kelewat gitu kan. Jadi ya intinya kita kasih ini aja sama anak-anak, pengertian kalau semua pasti dapat kebagian gitu. Nah, sekarang mau bahas nih tentang menu diisi piring MBG-nya ini. Ada nggak anak yang masih pilih-pilih, dan bagaimana nih cara ibu dan juga rekan-rekan guru akhirnya mengedukasi ini semua harus dimakan, harus dihabiskan, ini sehat, itu bagaimana Bu? Salah satunya sebelum kita membagikan MBG itu, kita kasih edukasi dulu sama anak-anak. Kalau gizi seimbang itu sangat perlu untuk anak-anak, karena selain yang tadi Ibu Dokter bilang untuk tumbuh kembang anak, terus anak mudah terkena penyakit ya, saya juga memberitahu kepada anak-anak kalau misalkan dengan gizi seimbang ini kalian di dalam kelas pun bisa konsentrasi lebih terhadap pelajaran, terus anak-anak nggak mudah lelah, karena kan kebanyakan anak-anak baru masuk sekolah udah
Ngantuk kenapa? Karena ya itu gizinya itu nggak seimbang. Iya, gitu. gizinya nggak seimbang. Ya itu yang tadi dibilang, kadang anak-anak masuk sekolah dia belum sarapan, kebanyakannya seperti itu ternyata. Betul. Lebih karena ada yang overaktif juga. Iya, iya. Iya. Nah, Ibu ini membahas tentang isi menu makan yang seharusnya agar tidak over tapi juga nggak kurang. Apalagi mami-mami sekarang, oh yang namanya bagus tuh harus salmon gitu Iya. kan, unsalted butter gitu. Kalau seharusnya seperti apa sih, Bu? Ya, memang kalau berdasarkan survei saya melihat bahwa makanan anak sekolah ini rata-rata yang paling praktis itu biasanya nasi nugget. Kalau enggak nasi telur, nasi sosis ya Bu ya. Betul. Nasi mie juga nggak Nasi apa-apa tuh. mie, nah itu karbo Sama semua. bakwan, bala-bala. Nah, Karbo nasi dua-duanya. bakwan, iya, ya itu dia. Jadi saya juga sempat mengedukasi, terus besoknya dia ada perubahan ternyata. Jadi setelah diedukasi, memang sebaiknya kan ada zat gizi makro maupun mikro itu terpenuhi setiap kali makan ya. Jadi setiap kali makan itu ada karbo, tapi diutamakan karbohidrat kompleks gitu, karena ada seratnya kan. Kemudian proteinnya ada. Jadi mana proteinnya? Oh ternyata kalau nasi uduk itu nasi sama bihun ya. Jadi itu kan karbo, iya nggak sih? Sama kerupuk sedikit. Iya kerupuk, iya. Nah kan ada juga anak-anak yang dia biar cepet beli yang kayak gitu kan. Jadi nasi uduk itu kemana? Lo mana proteinnya? Kenapa kamu nggak beli telurnya gitu? Jadi biar itu bisa nambah proteinnya. Kemudian kalau bisa ada sayurnya juga. Misalnya di tempat nasi uduk itu ada sayurnya nggak? Kalau enggak bisa bekal dari rumah sayurnya gitu. Jadi biar mungkin ibunya dari malam mungkin udah nyiapin. Jadi tinggal diangetin paginya biar nggak ribet gitu kan. Jadi mesti ada karbonnya, ada protein kan, juga ada sayurnya juga, ada buahnya juga. Waktu itu sempet anaknya itu yang cepet dia nyiapin pisang. Kalau enggak jeruk aja yang gampang kan, kalau yang potong-potong lama kan. Tapi ada juga ibu-ibu yang memang niat banget dari malam udah nyiapin. Ada juga gitu yang buah-buahnya udah dipotong. Kemudian yang paling biasanya terlewati itu lemak sehat biasanya. Karena ibu-ibu takut tuh kalau lemak itu berbahaya ya. Padahal kan ada lemak sehat dan itu penting banget juga kan. Kayak alpukat gitu, kacang-kacangan kan daripada ngemil yang manis. Kemudian juga daripada yang kayak apa ciki-cikian micin-micin lah ya. Jadi memang lebih baik yang kita lemak sehat kayak kacang-kacangan gitu. Lemak sehat ya, bukan lemak jenuh sekali Iya, lagi. betul. Iya, jadi tadi harus dari orang tuanya juga menyediakan meal prep. Kalau dari guru di sekolah ini membantu mengedukasi ya, dan juga membantu mungkin anak-anaknya diberitahu mungkin ya ini loh porsinya yang sehat. Nah untuk proporsi tadi Ibu sempat bilang ada harus karbo, harus ada proteinnya, harus yang baik seperti apa gitu Bu? Yang cukup sih. Iya, jadi kita bisa ngikut isi piringku aja yang lebih gampang ya. Dimana isi piringku itu memang ada persentase dari seberapa banyak sih harusnya nasi, kemudian sayur, lauk pauk, baik itu hewani maupun nabati. Karena hewani penting banget untuk anak ya, karena itu kan mengandung zat besi juga, mencegah anemia pada anak juga. Jadi biar anak tuh lebih bisa berkonsentrasi di sekolah. Jadi bisa melihat dari isi piringku yang dari Kemenkes. Isi piringku, Ibu boleh nggak di-share isi makanan MBG selama ini apa Bu? Ada nggak yang jadi favorit siswa-siswa di Bandung? Yang pasti anak-anak sukanya ayam. Ayam. Betul. Kalau dikasih ayam pasti dilihat udah habis semua, nggak ada yang tersisa. Kalau dikasih ayam semua dilahap. Gitu. Kalau dikasih sayur memang ada beberapa anak yang kayak pilih-pilih, Bu saya nggak mau sayur ini buat temennya aja gitu. Kadang saya kasih tahu cobain dulu nak, cobain dulu. Kamu kan belum pernah coba gitu. Terus akhirnya dia coba, oh iya Bu enak ya ternyata. Akhirnya dia mau. Karena memang ternyata di rumahnya juga tidak pernah diberikan sama orang tuanya. Jadi kan anak nggak tahu Iya, betul. kalau itu enak untuk dimakan apa enggak gitu. Wah bermanfaat banget Betul. ya. Ibu ada waktu khusus untuk makan nggak sih? Untuk makan Anak-anak bersama begitu? Ada di jam istirahat. Jadi kalau di jam istirahat bareng-bareng semua anak-anak. Makanya itu kenapa anak-anak tidak diperbolehkan mendapatkan uang jajan, karena biar di saat jamnya waktu istirahat mereka makan bareng di dalam kelas gitu. Lebih hemat juga, terus juga merubah kebiasaan anak-anak ya, jadi makan bersama, Iya, lebih betul, intim, betul. komunikasi lebih terjalin ya. Ibu jadi Terpantau juga sama kita kan. Kalau anak, oh iya ini anak-anak semua udah terpenuhi nih, makanannya udah terpenuhi anak-anak, jadi konsentrasinya bisa lebih di saat pembelajaran gitu. Nah, Ibu, kalau contoh makanan yang biasanya sering muncul, ini kan menunya beda-beda setiap hari. Apa sih, Bu? Kurang lebih ada dari protein hewaninya ayam yang jadi favorit anak-anak.
sayurannya ada ditumis labu atau apa namanya itu, ada dikasih kayak terong tapi dia dibikin diolah untuk jadi crispy gitu biar anak-anak mau makan kan. Terus ada buah-buahannya juga seperti semangka, jeruk, sempat juga mereka dapat anggur di dalam komposisi makanannya. Terus dikasih juga ada kalau misalkan anak nggak dapat ayam nih ya, jadi dia dapat menu tambahan seperti susu, ada susu kotaknya dikasih gitu sama pemerintah gitu dari MBG gitu. Dapat tahu, tempe Iya, gitu tumis ya tahu, diolah. tumis tempe, tumis labu, crispy terong. Kan itu maksudnya dia mengelabui anak-anak. Kalau ini apa sih, kan kalau kita nggak bisa mengkreasikan makanan pasti anak nggak mau, itu mah sayuran. Tapi begitu dibikin kreasi lain, oh ternyata enak, padahal yang dia makan terong, sayuran gitu. Wah, berarti ini betapa pentingnya kreativitas dari orang tua juga sebenarnya ya. Ini MBG kurang lebih menjadikan teladan dan juga contoh juga bagi orang tua untuk betapa pentingnya variasi makanan ternyata disukai juga sama anak-anak. Karena kalau anak SD kan masih kebawa tuh ya aura TK-nya yang masih picky eater gitu kan. Picky banget sama makanan. Iya, ternyata dimakan juga luar biasa. Ibu Esti, ini penasaran banget ya saya, kalau udah sekomplit ini makanannya, haruskah masih ditambahkan vitamin, suplemen seperti itu? Ya, karena kondisi anak-anak kan beda-beda ya. Jadi misalnya pas anaknya sehat, aktif, pasti dia mau makan apa aja. Dan makanannya kebetulan tadi yang disukai anak nih yang tadi. Nah, tapi kan ada kalanya mungkin yang disediain adalah yang kurang disukai gitu. Jadi sehingga asupan makannya kurang, bisa jadi dia nggak dimakan sama sekali gitu. Nah, saat asupan makan kurang ini makanya butuh vitamin dan mineral tambahan gitu berupa suplementasi. Tapi kalau anaknya makannya bagus ya itu tidak perlu. Tapi kalau kurang justru itu perlu, apalagi mungkin pas anak daya tahan tubuhnya kurang dan sebagainya, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan si anak perlu suplemen gitu. Iya, ternyata tetap butuh, tapi bukan jalan utama, apalagi jalan ninja ya. Tetap harus whole food begitu ya, seperti apa yang dicontohkan oleh MBG. Nah, Ibu, selama Ibu mengedukasi pasti banyak sekali ketemu sama orang tua begitu. Hambatannya apa sih untuk mereka nih akhirnya bisa mengetahui ini loh yang seimbang, ini loh yang tepat, ini loh yang bagus gitu. Iya, ternyata memang di luar sana banyak ibu yang kurang belajar tentang gizi ya. Karena kalau beberapa di negara lain itu dari ada kurikulum gizi itu di sekolah sejak PAUD gitu, PAUD, SD gitu, sehingga dia bisa menerapkan sampai dewasa dan sampai punya anak. Nah, kalau di kita kan belum terlalu ya kurikulumnya ya, mungkin belum terlalu yang sistematis gitu. Sehingga mereka akhirnya baca dari sosial media atau mungkin dari sumber googling atau sumber informasi lainnya, sehingga akhirnya banyak informasi yang memang beda-beda gitu kan. Jadi ibu-ibu jadi akhirnya bingung. Jadi makanya sebenarnya dari Kemenkes sudah memudahkannya dengan adanya isi piringku itu, untuk memudahkannya gambaran untuk asupan gizi yang seimbang itu seperti apa sih. Tapi memang saya kan kebetulan bikin konten juga untuk ibu-ibu gitu kan, yang hampir 2 juta yang lihat gitu kan. Tapi memang mereka masih tetap bingung. Jadi belum tentu yang disampaikan Kemenkes itu nyampe sampai ujung daerah gitu kan ya. Pasti ada beberapa yang belum sampai gitu, karena ada beberapa ibu yang handphone pun masih gantian gitu sama keluarganya gitu. Jadi memang belum tentu, makanya adanya MBG ini sebenarnya sampai pelosok Indonesia itu penting banget, sehingga memberikan gambaran pada ibu-ibu sebenarnya seperti apa sih makanan yang sehat untuk anak, dan anak pun bisa belajar, oh saya waktu itu di sekolah makanan sehat tuh seperti ini, saya bisa terapkan sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sehingga tahu. Karena kenyataannya ibu-ibu tuh masih, ibu hamil pun itu masih makanannya didominasi oleh karbo. Entah itu nasi sama gorengan, nasi sama bihun, kalau enggak nasi sayur aja, nasi tempe aja, karena mereka nggak tahu, oh ternyata harus ada hewaninya ya. Karena mitos-mitos di luar juga banyak, misalnya ibu hamil nggak boleh makan hewani, nanti amis apa segala macem gitu. Jadi anak-anak pun kadang gitu juga, jangan terlalu banyak yang protein tinggi gitu mikirnya kan. Jadi banyak mitos-mitos di luar sana yang akhirnya iya benar, jangan kebanyakan makan telur, akhirnya ada yang nggak dikasih telur. Iya, jadi perlu kita meluruskan untuk mitos-mitos yang di luar sana gitu.
Wah, PR-nya berat Iya, ya, berat luar banget. biasa sekali nih, apalagi untuk yang di Indonesia agak jauh di sana ya. Tapi dengan adanya MBG ini jadi contoh juga, jadi agak memudahkan juga ya Bu ya. Jadi seperti apa nih Bu, seorang orang tua sebelum memiliki anak, bahkan ya dari dalam perut gitu 1000 hari pertama kehidupan, ini memiliki akhirnya literasi yang bagus selain dari internet Bu, ya kan? Ya mungkin bisa jadi syarat misalnya sebelum dia pernikahan itu misalnya 3 bulan sebelum kan idealnya itu ada edukasi tentang menyiapkan dari gizi ya dari Yes. 3 bulan sebelum kehamilan gitu. Jadi memang karena kalau orang-orang dewasa itu menikah dalam kondisi perempuannya anemia tentunya akan meningkatkan resiko melahirkan bayi stunting. Juga akhirnya kalau udah stunting susah mau diperbaikin kayak apa kan lebih susah dibanding kalau melahirkan bayi normal. Jadi itu jadi dipastikan untuk persiapan pernikahan itu tidak hanya menyiapkan dekorasi, Iya. catering apa segala macam, tapi juga persiapkan edukasi gizi terutama untuk ibu. Karena biasanya juga kalau udah hamil terutama trimester pertama kan mual tuh. Jadi banyak ibu-ibu yang akhirnya ya udah kalau mual ya dia nggak makan. Ikutin Padahal aja gitu ya? iya betul. Padahal itu penting banget masa pembentukan organ kan saat 3 bulan pertama ya trimester pertama dan ibu itu banyak yang nggak tahu. Jadi akhirnya kalau mual, aduh saya makan nasi aja enak gitu kan, apalagi telur apa segala macam, wah itu bahaya banget sehingga bisa meningkatkan resiko untuk melahirkan bayi stunting gitu. Karena kalau udah stunting tentunya treatmentnya lebih sulit daripada bayi yang normal gitu. Itu ya, mungkin memang persiapannya harus dari kitanya sendiri dulu untuk menciptakan generasi yang sehat nantinya. Dan jangan lupa tadi ada bimbingan pranikah, jangan hanya prewedding aja yang diurus ya. Wow, luar biasa sekali. Dan untuk Ibu, ini kan kalau melihat setiap sekolah itu terhubung dengan yang menyediakan seperti dapur besarnya. Ini Ibu bagaimana Ibu guru dengan rekan-rekan guru juga menjaga kualitas itu Bu, dari dapur didistribusikan akhirnya ke anak-anak masih rasanya tuh sama enak. Seperti apa Bu? Yang paling utama nih ya, kita kebersihan dulu. Karena sebelum Oke. kita membagikan udah pasti ya Bu Dok ya, harus bersih dulu nih, kebersihan tangan dulu. Terus kita siapin seperti ada beberapa hal kayak kemarin seperti menu telur atau apa. Itu kita kasih tahu karena biasanya diberikannya itu masih dalam keadaan dingin telurnya gitu. Jadi kita ada beberapa yang harus kita hangatkan. Udah gitu udah kita hangatkan baru kita coba bagikan ke anak-anak gitu agar makanan yang diberikan ke anak-anak juga dalam kondisi baik gitu. Kondisi baik, tetap hangat ya, Iya. tetap dijaga kualitasnya. Iya. Ibu, ini kalau melihat sebenarnya masih banyak sih sekolah di Bandung yang belum menerima manfaat dari MBG. Ini sebenarnya kalau Ibu tahu nggak, apa sih hambatannya, apa tantangannya untuk bisa akhirnya mendistribusikan semua MBG ini ke semua sekolah di Bandung? Apa ya, mungkin apa ya, saya kurang paham seperti itu ya. Iya. Yang saya tahu di sekolah saya memang ada 2 sekolah ini juga yang satu sekolah belum mendapatkan MBG, mungkin karena lokasi mungkin. Karena mungkin aja dari pemerintah diberikannya Akses ke sananya juga akses susah ke sana ya. betul. Jadi ada beberapa memang sekolah yang belum diterima mungkin karena aksesnya juga. Jadi beberapa sekolah dulu yang didulukan gitu yang lebih terjangkau mungkin tempatnya gitu yang lebih strategis baru kemudian dijangkau lagi untuk sekolah-sekolah lagi yang lainnya gitu. Iya, nah ini yang membuat penasaran juga ya teman Gemas. Penasaran banget sama respon orang tua murid dari pertama sampai sekarang gimana ke pihak sekolah? Respon orang tua sangat ini ya, mereka bahagia sih, senang karena secara tidak langsung nih mereka ini bisa mengurangi apalagi yang kondisi perekonomiannya kurang. Mereka terbantu dengan adanya MBG ini nggak kesulitan untuk kasih makan karena biasanya anak-anak nih kalau pulang sekolah ada yang melewatkan jam makan siang, tapi karena adanya MBG ini mereka terbantu karena sesudah mereka pulang tuh mereka bilang, "Ma, aku sudah makan." Jadi orang tuanya pun lega gitu kan ya, setidaknya mungkin dalam sehari mereka ada menu lengkap ya Bu Dok ya dari MBG ini gitu. Antusias banget sih orang tuanya, sangat terbantu. Sangat terbantu ya. Wah, luar biasa sekali Ibu. Kalau melihat ini tadi ada menghemat juga dalam segi perekonomian. Kalau Ibu sebagai ahli gizi apalagi kita lihat di media sosial sangat aktif. Akhirnya bagaimana mengedukasi para mami-mami melalui media sosial kalau sebenarnya makanan gizi yang tepat dan seimbang gak harus mahal. Gitu. Gimana Ibu?
Ya sebenarnya nggak mahal semua sih, nggak berarti harus salmon juga ya. Iya. Karena kayak kita juga banyak ikan-ikan lokal kayak ikan kembung, ikan bandeng, dan jenis-jenis ikan lainnya itu juga mengandung protein yang cukup baik dan juga omega 3, omega 6. Tapi memang cara pengolahannya harus dipastikan dulu karena biasanya kalau orang Indonesia itu digoreng sampai kering. Kalau bikin ya nggak sih? Kalau mengolah ikan itu digoreng sampai kering. Pertanyaannya omega 3-nya masih bagus apa enggak kualitasnya gitu. Jadi padahal kita banyak yang menu-menu lokal yang bagus gitu untuk ikan dan lebih enak daripada hanya digoreng aja. Ya kan, entah itu dengan dibuat sup atau dibuat yang kukus dan sebagainya gitu, dan itu bisa jadi rasanya lebih enak kan. Sekarang gampang ya, tinggal browsing menu untuk ikan tapi tidak digoreng gitu kan. Jadi tentunya itu akan variasi dari makanan untuk anak-anak kita dan tidak perlu mahal juga. Kalau memang ikan masih dirasa masih mahal, tapi kalau di daerah timur tuh ikan banyak banget berlimpah ya. Betul. Tapi anehnya di daerah timur saya pernah malah mereka bosen makan ikan. Akhirnya mereka makan ayam, ya sama aja nggak apa-apa sebagai sumber protein. Dan yang paling murah itu telur sebenarnya. Jadi makanya sampai di luar negeri pun minimal 1 aja sehari itu bisa menurunkan resiko stunting gitu. Meskipun persentasenya nggak terlalu signifikan, tapi ada beberapa penelitian signifikan gitu, bisa menurunkan resiko stunting. Jadi minimal 1 telur 1 hari. Daripada karbo sepanjang hari, lebih baik maksudnya ada telur yang lebih terjangkau. Apalagi kalau bisa menu protein hewaninya 3 kali sehari itu akan lebih baik tentunya. Iya, setuju. Nah, kalau Ibu dan juga rekan-rekan ahli gizi bagaimana sih melihat program makan bergizi gratis ini akhirnya bisa nantinya itu menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi yang kita harap generasi emas? Iya, dengan adanya pembelajaran di sekolah seperti ini, sebenarnya selain memberikan edukasi pada siswanya, dia juga memberikan edukasi pada ibunya. Yes. Nanti si anak itu akan ngomong sama ibunya, saya di sekolah makan itu ada protein hewaninya Bu, ada sayurnya, ada buahnya. Jadi si ibunya belajar, oh gitu ya nak. Jadi kalau makannya sehat itu ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu kan, ada sayur buahnya gitu. Oh ya udah kita coba ya buat di rumah gitu. Kadang ada juga ibu yang belum punya gambaran, atau mungkin untuk anak-anaknya yang memang diasuhnya bukan sama ibunya juga dia bisa ngasih tahu gitu, karena anak kan belajar ya, dia tuh mengamati gitu dan dia bisa menyampaikannya ke keluarganya. Akhirnya dia bisa sampai dewasa pun akhirnya dia bisa milih. Jadi oh tadi saya kalau makan tadi nggak ada protein hewaninya ya, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi pas misalnya beli menu apa, oh saya tadi belum makan sayur ya hari ini gitu, atau saya belum makan buah ya hari ini. Semoga itu bisa jadi evaluasi juga itu, dan itu akan lebih baik juga kalau ditambahin di kurikulum ya Bu ya. Ditambahin di kurikulum, nanti misalnya kalau gizi seimbang tuh seperti apa sih, yang mungkin Ibu lebih paham ya bagaimana cara mengajarkannya kepada siswa agar mereka tahu sebenarnya gizi seimbang itu apa dan dicontohkan dalam menu ini gitu yang diberikan oleh pemerintah gitu. Selain itu juga ada kelas-kelas parenting yang juga penting untuk ibu juga. Mungkin anaknya ada yang tipenya dia bisa menyampaikan tapi ada yang enggak kan ya, ke keluarganya. Jadi itu pentingnya ada parenting dari ibu guru, misalnya mau pas ada perkumpulan dengan orang tua bisa mengajarkan juga gizi seimbang tuh seperti ini ya Bu, dan contohnya sudah disediakan di sekolah, bisa difoto gitu. Jadi nanti bisa diterapkan di rumah gitu. Dan kalau bisa seperti ini 3 kali sehari dan setiap hari ya Bu. Dan gak harus mahal karena di sekitar kita banyak gitu. Apalagi di Indonesia subur banget ya, semua jenis makanan tuh ada sebenarnya dan terjangkau dan bisa nanam sendiri. Iya betul. Iya betul. Jadi dan itu kalau bisa kita kolaborasikan juga, misalnya tidak hanya dengan pemerintah juga, misalnya dengan dinas kesehatan. Nanti kan ada pemantauan rutin untuk status gizi. Jadi bisa nih ibu dengan puskesmas mungkin nanti bisa untuk berkolaborasi pengukuran status gizi misalnya 3 bulan sekali. Apakah setelah diberikan program makanan bergizi ini ada peningkatan status gizi? Wah itu keren banget nanti sekolahnya ibu ya. Iya. Jadi sebelum dan sesudah nanti misalnya bulan Januari diukur, nanti bulan Maret atau enggak April dicek lagi. Asupan makannya pasti ada perubahan, kemudian proteinnya lebih bagus dan sebagainya, proporsinya lebih
lebih bagus tadi ya. Kemudian juga status gizinya misalnya juga lebih bagus. Yang tadinya misalnya status gizi kurangnya itu persentasenya banyak sekarang berkurang. Yang anemia tadinya persentasenya banyak berkurang gitu kan. Itu akan menjadi prestasi dan bisa menjadi contoh untuk sekolah lainnya juga. Karena ada indikator untuk mengukur keberhasilan gitu sih. Iya, lebih realistis ya karena ada indikator tadi angka kecukupan gizinya akhirnya terukur ya dari sana. Semoga segera ada ya Bu ya. Semoga karena makasih loh Bu Dok. Iya. Inspirasi banget buat kita. Jadi kita bisa mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan ya. Bisa berjalan. Jadi mungkin dari pemerintah memberikan program ini, mungkin dari pihak sekolah menangkapnya dengan memberikan data tadi ya Bu ya. Iya betul. Justru nanti pemerintah semoga makin semangat ya. Amin. Amin. Tapi sejauh ini sudah seefektif apa sih Bu? Karena kalau melihat kan apalagi kalau ketika ini tayang nanti ya, ini masih di waktu-waktu liburan. Ketika liburan, ketika bulan Ramadan, ini seefektif apa pemberian program makan bergizi gratis? Oke. Jadi sebenarnya kita juga di luar ekspektasi ya, karena mungkin kalau Ramadan kan mereka pada puasa nih anak-anak rata-rata kan ya memang. Tapi ternyata MBG ini tetap ada. Wow. Tapi diberikannya tidak secara fresh gitu nggak. Jadi mungkin lebih ke menunya mereka dikasih telur rebus, terus mereka dikasih buah seperti pisang atau jeruk, itu kan bisa dinantikan ya Bu Dok ya. Terus mereka dikasih juga kurma. Itu saya sebenarnya kayak oh tetap dikasih ya nih anak-anak. Wah bagus juga nih gitu programnya. Jadi meskipun mereka puasa mereka tetap dikasih MBG. Wah gitu. Itu yang Bagus luar nih. biasa. Untuk liburan seperti ini gimana Bu? Kalau liburan gini mereka tidak dapat MBG. Oh oke. Ibu mungkin kalau Bu Esti ini melihat ya bagaimana sih akhirnya kita semua nih sebagai mami-mami, apalagi anak-anak juga ya akhirnya mau gitu merubah kebiasaan memakan setiap hari 3 kali sehari gitu makanan yang bergizi dan tepat sesuai panduan yang ada. Iya, makanan yang bergizi seimbang sebenarnya tidak harus mahal ya. Terutama di Indonesia semua kita bisa mengakses makanan pangan lokal yang sangat bergizi sekali gitu. Kita bisa memperoleh dari sumber protein hewani, dari pangan ikan-ikan lokal kita, kemudian juga dari produk hewani lainnya baik itu telur, ayam, daging sapi dan sebagainya, dan semuanya itu bisa kita akses di dekat rumah kita gitu. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh harus impor dan semuanya bisa diakses dari tempat tinggal kita gitu, dan itu juga bisa memenuhi kebutuhan gizi kita ya. Sebenarnya tidak hanya sumber protein hewani tapi sayur, buah semua banyak banget. Indonesia karena beraneka ragam, daerahnya tropis juga, jadi jenis-jenis buah-buahan, jenis sayuran juga lebih beragam dan lebih bergizi. Apalagi tanahnya tanah Indonesia. Wah, itu tentunya bisa banget tuh mendukung untuk pertumbuhan optimal untuk anak-anak kita gitu. Iya luar biasa. Dan kalau melihat ya Bu ya, tadi Ibu juga menjelaskan berkali-kali tenang aja nggak usah mahal gitu ya. Dan juga di sekitar kita ada, bahkan ada pasar tradisional yang mendukung anak-anak kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang dan juga tepat. Nah untuk Ibu Sundus, ini gimana cara Ibu dan juga rekan-rekan guru, ini ada intervensi dari sekolah bagaimana caranya akhirnya memaksimalkan program ini untuk anak-anak dan juga harapannya semoga sekolah lain juga ikut seperti sekolah yang Ibu sekarang. Yaitu salah satunya mengedukasi anak-anak makanan bergizi itu seperti ini. Tolong dikasih tahu juga sama orang tuanya kalau makanan bergizi itu nggak harus yang tadi dibilang Ibu Dok mahal-mahal. Kita bisa dimulai dari telur ya Ibu Dok ya. Karena kebanyakan memang yaitu dikiranya telur itu kan yaitu bikin jangan banyak makan telur nanti bisul, padahal itu juga salah satu protein yang bagus ya buat anak-anak gitu. Ibu kasih pesan dong ke anak-anak murid mungkin atau ke orang tua murid tentang makan bergizi itu seperti apa seharusnya. Oke. Untuk anak-anakku di luar sana, jangan pilih-pilih makanan ya nak, agar gizi kalian tetap terpenuhi dan hilangkan stunting. Sehat selalu. Luar biasa ya Bu Sundus. Nah untuk Bu Esti, kira-kira ada nggak sih closing statement untuk kita semua?
Ya, tentunya mengoptimalkan gizi anak sekolah itu tidak harus mahal dan rumit, karena kunci keberhasilannya adalah pemanfaatan pangan lokal yang bergizi seimbang, mulai dari nasi, tempe, ikan, hingga sayur dan buah. Dan tentunya selain lebih terjangkau, pangan lokal juga tentunya lebih segar, minim proses, dan juga sesuai dengan kebutuhan budaya di lingkungan sekitar kita. Jadi mari kita dukung anak-anak Indonesia untuk lebih tumbuh cerdas, sehat, dan juga kuat, dan kembali ke dapur sendiri dengan sajian pangan lokal dan olah dengan cinta, dan pastikan gizi mereka tercukupi setiap hari. Yes, terima kasih Bu Esti dan juga Bu Sundus untuk hari ini. Sehat terus, ke depannya kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke, itu tadi teman-teman podcast Gemes yang tadi kita sudah melihat ya bagaimana tema ini ternyata begitu penting, yaitu panduan gizi seimbang untuk anak sekolah. Gimana tuh kalian jadi memikirkan kan mami-mami gemes kalau nggak seimbang? Tadi sudah dipaparkan juga oleh Bu Esti bagaimana resikonya yang sangat mengkhawatirkan dan juga membahayakan sekali. Dan juga tadi kita telah mendapatkan pemaparan juga dari Ibu Guru di Bandung, ini Bu Sundus ya, bahwa sangat efektif untuk anak-anak kita ketika kita memberikan gizi yang tepat dan juga gizi yang seimbang. Anak kita jadi lebih aktif, lebih pintar, dan juga lebih sehat tentunya di sekolah. Dan semoga podcast kali ini memberikan informasi dan juga wawasan untuk teman-teman gemes, dan selalu tonton podcast kami, podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat, yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Kartika pamit ya, tapi sebelum pamit Kartika mau ajak dulu Bu Sundus dan juga Bu Esti untuk mengajak teman-teman gemes nonton dulu podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Bye.